kita berjumpa lagi di kucingfisika.com. Saya ingin menunjukkan tentang sifat magnet dari sebuah kumparan. Tapi teman-teman perhatikan rangkaian yang sudah saya buat. Ini adalah tabung reaksi yang sudah saya lilit dengan kawat tembaga. Kemudian saya punya sebuah jarum jahit. Pada persis di bagian tengahnya itu sudah saya pasang dengan styrofoam. Saya ingin memasukkan ke dalam tabung reaksi ini dan membuat supaya dia tetap mengapung. Oke. Nah, teman-teman perhatikan apa yang akan terjadi ketika saya menghubungkan kumparan kita dengan sumber tegangan. Oke, saya hubungkan. Nah, teman-teman perhatikan lagi bagaimana posisinya setelah saya hubungkan. 1, 2. Nah, dia akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, teman-teman. Jarum ini akan menyimpang. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Kita bisa mengatur supaya jarum ini bergerak seperti berayun-ayun. Tentunya kita bisa menggunakan saklar, yaitu kita mencoba membuat supaya ada semacam arus yang masuk dan keluar, begitu seterusnya, dan membuat atau mempengaruhi jarum kita seolah-olah seperti sedang berayun. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya bisa jelaskan dengan menggambarkan seperti berikut ini ya, teman-teman. Kumparan kita berbentuk lingkaran, terdiri dari lilitan kawat. Untuk saat ini saya membuat lilitan kawat dengan bentuk yang tidak teratur. Nah, pada kedua ujungnya dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif baterai. Ada arus yang mengalir sesuai perjanjian. Kita menganggap ada arus yang masuk dari kutub positif baterai, kemudian akan mengalir lagi masuk ke kumparan ini. Nah, teman-teman, kita tahu dalam teori listrik magnet, jika ada arus yang bergerak dalam sebuah kumparan, ada gaya atau medan magnet yang timbul dalam kumparan ini. Dengan aturan tangan kanan kita bisa menentukan bagaimana medan magnet itu berada dalam kumparan kita. Kita misalnya menggunakan aturan tangan kanan. Misalnya ini adalah suatu kawat penghantar. Ini adalah arah arus. Medan magnet itu adalah arah 4 jari saya. Sekali lagi saya ulangi. Ibu jari saya menunjukkan arah arus. Kemudian ini adalah penghantar. 4 jari saya ini menunjukkan bagaimana medan itu mengarah. Oke. Nah, medan magnetnya itu mengelilingi kawat penghantar ini. Ketika kumparan saya itu berbentuk sebuah lingkaran, akan ada medan magnet yang seolah-olah mengelilingi kawat atau kumparan kita. Nah, ketika ada medan magnet yang timbul, ya kita mengharapkan ada gaya magnet. Ketika saya memasukkan jarum pada tabung reaksi kita, jarum itu mengalami medan magnet seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika dia bergerak berayun ke kiri ataupun ke kanan, kita mengasumsikan bahwa jarum ini sudah dipengaruhi atau sudah mengalami gaya magnet. Oke, teman-teman, prinsip sederhana ini bisa kita gunakan dalam rangkaian yang lebih rumit. Misalnya kita bisa menggunakan prinsip ini dalam
rangkaian generator yang kita pakai untuk menghasilkan sumber tegangan. Misalnya kita gunakan untuk mensuplai arus listrik atau tegangan listrik ke rumah-rumah. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan bagaimana gaya magnet yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir dalam kumparan seperti ini teman-teman. Nah, ada banyak lagi eksperimen menarik lainnya. Tetap saksikan terus hanya di www.kucingfisika.com.